Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Brandilog, ketemu lagi dengan saya Syamsul Bahri Emsos di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi komunikasi di era metaverse. Apa sih itu metaverse? Metaverse itu sebenarnya sebuah lingkungan virtual di mana kita bisa bekerja bersama, kita bisa bertemu, kita bisa bermain bersama menggunakan kacamata augmented reality, menggunakan virtual reality, atau menggunakan smartphone kita. Ini sebenarnya sudah digembar-gemborkan oleh Mark Zuckerberg bahwa perusahaannya Meta akan membuat metaverse pertama dan terlengkap yang ada di dunia. Maka WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook berubah nama menjadi Meta. Tak ketinggalan, Microsoft juga sudah lebih dulu merilis metaverse-nya, yang mana metaverse di dalam Microsoft itu sudah bisa digunakan sebagai media bekerja, di mana avatar-avatarnya bisa melakukan meeting bersama. Dimanapun peserta rapatnya, maka akan bisa melakukan meeting secara bersama. Nvidia juga nggak ketinggalan. Nvidia bahkan membuat sebuah pintu masuk, lorong pertemuan antara metaverse yang satu dengan yang lainnya. Jadi Nvidia justru alih-alih yang lainnya mengembangkan metaverse, justru Nvidia mengembangkan pintu masuk untuk berpindah dari metaverse yang lain kepada metaverse yang lainnya lagi. Lantas bagaimana sih ruang dan waktu serta stasiun media bergerak saat ini yang ada dalam genggaman, yaitu smartphone kita. Jadi sebenarnya perkembangan metaverse itu sendiri itu tak luput dari perkembangan teknologi 5.0 ke teknologi 5.0. Jadi ruang dan waktunya dalam hubungan sosial ke depannya sudah sangat berubah, karena yang biasanya kita melakukan hubungan sosial secara langsung, secara primer, maka seiring berkembangnya teknologi, hubungan sosial atau interaksi sosial terjadi secara sekunder. Ya, dengan berkembangnya adanya smartphone, apalagi sekarang ada dunia metaverse, maka sangat berubah sekali hubungan sosial kita. Kemudian yang bisa kita lihat dulu, yang namanya stasiun media, baik radio maupun televisi, terdapat begitu banyak alat yang sangat rumit. Banyak kabel, memerlukan gedung, memerlukan komputer, jaringan, ya. Yang mana sekarang dengan adanya smartphone ini, maka ini bisa menjadi stasiun media bergerak. Di genggaman tangan, orang bisa melakukan siaran langsung secara live, ya. Jadi para penontonnya juga langsung bisa menikmatinya saat itu juga. Ini merupakan sebuah pergeseran paradigma dan pergeseran cara untuk memproduksi sebuah media di masa kini. Lantas kemudian bagaimana sih new media dalam perspektif sosiologis di era metaverse nantinya? Tentunya dengan perkembangan media massa saat ini yang berubah menjadi media online, ya. Jadi saat ini media sudah sangat berubah, apalagi dengan adanya metaverse. Nantinya kita harus melihat bagaimana perilaku, bagaimana hubungan, bagaimana tatanan sosial, nilai norma yang akan terbentuk ketika ada dunia metaverse. Tentunya semuanya akan berubah, di mana di dunia nyata itu ada nilai dan norma yang kita sepakati bersama, maka di dalam dunia metaverse kita perlu melakukan kesepakatan nilai dan norma yang baru dalam tatanan dunia yang baru juga. Jean Baudrillard menyampaikan bahwa ketika terjadi sebuah ekstraksi komunikasi di masa postmodern, maka di era metaverse ini benar-benar terjadi yang namanya ekstasi komunikasi, karena yang namanya bertemu, belajar, bekerja, bahkan bermain, semuanya akan dilakukan di dalam dunia virtual. Maka ini akan menjadi kajian yang sangat menarik dalam sosiologi. Lantas bagaimana cyber dan ruang dan waktu? Kalau menurut Paul Virilio, maka di era sekarang ini akan terjadi yang namanya dunia yang dilipat, atau antara ruang dan waktu semakin dimampatkan. Jadi menurut Paul Virilio, bahkan geografi telah mati, karena kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, real time yang kita mau. Maka nggak perlu lagi menempuh jarak yang jauh, ya. Jadi ruang cyber dan ruang dan waktu itu telah dimampatkan. Kita tidak perlu lagi
melakukan mobilitas secara langsung, tapi kita bisa lakukan dengan cara virtual. Lantas bagaimana sih citra dan konstruksi sosial media massa di era metaverse? Tentunya akan sangat berubah sekali, karena di era metaverse bahkan membeli sesuatu itu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi, tapi kita bisa memilihnya langsung secara virtual. Tentu yang memilihnya adalah avatar kita. Bahkan di dunia metaverse kita bisa beli mobil Lamborghini secara real, dan juga kita bisa memilikinya secara virtual di dunia metaverse. Kita bisa memiliki sepatu Nike yang asli, dan juga kita bisa memiliki sepatu Nike yang virtual, yang mana avatar dari diri kita bisa memakainya. Maka di sini tentunya citra, realitas, dan konstruksi sosial media akan sangat berubah. Iklan, broadcasting, ya, dan sosiologi komunikasi ini akan menjadi sebuah ilmu yang sangat menarik untuk mengembangkan ini semua. Nanti tidak akan ada lagi yang namanya memerlukan artis atau talent untuk melakukan iklan, tapi yang dibutuhkan adalah avatar-avatar yang menjadi artis di dalam dunia metaverse. Inilah dunia atau tatanan sosial baru yang akan sangat banyak terjadi perubahan. Maka kita harus selalu mengikuti dan selalu bijak untuk mengembangkan dunia metaverse ini. Lantas apa peluang dan tantangan di era metaverse? Peluangnya adalah interaksi akan semakin efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu melakukan mobilitas secara langsung dan tinggal melakukan mobilitas menggunakan dunia virtual saja. Yang ketiga, metaverse ini akan menjadi peluang usaha yang sangat menarik untuk dikembangkan, karena dunia metaverse merupakan dunia yang baru, maka masih banyak peluang usaha di dalamnya. Yang keempat adalah jejaring. Kita bisa berjejaring dengan siapapun yang ada di dunia ini. Maka menurut saya prodi-prodi bahasa itu harus mulai berpikir ulang, karena dengan adanya metaverse, anak-anak kita nantinya akan bisa bahasa asing secara tidak langsung, karena dia misalkan bermain metaverse hari ini dengan orang Arab, ya, kemudian dia akrab, maka dia pasti akan bisa bicara bahasa Arab karena selama ini dia mempraktekannya. Kemudian dia bermain dengan orang Inggris, dia bermain dengan orang Belanda, dia bermain dengan orang Jepang, maka dia akan menguasai banyak sekali bahasa. Karena kendala selama ini banyak anak-anak kita yang tidak bisa bahasa asing karena tidak pernah mempraktekannya. Dengan adanya dunia metaverse, maka dia akan mempraktekannya sehari-hari dan mereka akan bisa bahasa dengan sendirinya. Makanya di sini prodi-prodi bahasa sudah harus mulai berpikir ulang, mau dikembangkan kemana prodi bahasa itu. Tantangan dunia metaverse adalah bagaimana nanti fitur-fitur keamanannya. Karena kita tahu di dalam masyarakat postmodern, maka narasi besar akan kalah dengan metanarasi, artinya tidak ada nilai dan norma yang bisa disepakati bersama. Selanjutnya adalah seperti kasus Nina yang terjadi dalam buah uji coba platform Horizon World, ya, yang dilakukan oleh Meta. Dia menyatakan bahwa dia dilecehkan di dalam metaverse. Ternyata di dalam dunia metaverse juga bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual. Yang terakhir adalah terkait risiko-risiko yang akan terjadi, yang mana ketika misalkan di dunia metaverse itu ada individu yang sangat ganteng, sangat menarik, banyak temannya, tapi di dalam dunia nyata dia memiliki kepribadian yang berbeda, yang sebaliknya, misalkan dia jelek, tidak punya teman, bahkan dia stres. Maka di sini ada ruang-ruang bagi para ilmuwan psikologi untuk bisa memahami dua kepribadian ini. Jadi di dunia sosialnya justru secara sosiologis dia tidak memiliki teman, tapi kalau di dunia metaverse temannya banyak. Ini lantas bagaimana? Tentunya kita bersama harus bisa menyikapi ini dengan baik, dengan bijak. Jangan kita terlampau mendewa-dewakan metaverse kemudian kita lupa dengan dunia nyata kita. Seperti yang disampaikan oleh Jean Baudrillard, kita jangan sampai terpancing oleh seduction atau rayuan hasrat yang ada di dalam dunia maya. Kita akhirnya terjadi mabuk komunikasi. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media apapun itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Samsul Bahri M. Sos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.